Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Suciwiranti, jurusan YSP kelas A pagi. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat salah satu dari beberapa tokoh aliran institusional, yaitu Douglass North. Tapi sebelum mulai, mari kita ingat kembali tentang apa itu aliran institusional. Aliran institusional pada awalnya berkembang di Amerika Serikat. Aliran ini merupakan bentuk dari penolakan eksperimentasi dari aliran sejarah yang ada di Eropa, khususnya di Jerman. Secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki artian yang cukup luas, dan secara singkat dapat diartikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal yang sengaja disusun untuk membatasi suatu hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Mazhab institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya pada tahun 1993 pada waktu Douglass North menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi. Selama ini, kebanyakan pakar ekonomi menganggap hanya mekanisme pasar sebagai satu-satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North keliru sebab peran institusi tidak kalah penting dari pembangunan ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar. Terhadap perubahan yang radikal di Eropa Timur dan ex-Soviet, North mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak akan memberikan hasil nyata hanya dengan memperbaiki kebijakan ekonomi saja, tetapi juga dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Contoh institusi yang mampu memberikan insentif tersebut adalah hukum paten, hak cipta, hukum kontrak, dan kepemilikan tanah. Dari uraian di atas, jelas bahwa yang dimaksudkan North tentang institusi sedikit berbeda dengan yang dikemukakan Veblen sebagai pendiri aliran institusional. Kalau bagi Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Sedangkan bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan yang sifat-sifatnya pemaksaan dan peraturan-peraturan serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi manusia secara berulang-ulang. Dalam hal ini, North tidak mengartikan institusi sebagai institusi, tapi mengutamakan pada konsekuensi institusi atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Bagi negara-negara yang ingin maju, North memberi masukan yaitu harus dikembangkannya sistem kontrak, hak cipta, merek dagang, dan lainnya yang dilakukan secara resmi serta dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. Tanpa kehadiran institusi, maka biaya transaksi dalam berdagang dan berusaha menjadi tinggi. Para pedagang akan menghadapi resiko penipuan, pemerasan, ancaman fisik, dan bentuk-bentuk ketidakpastian lainnya. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Implikasi aliran institusional, terutama pada pandangan North, adalah perkembangan ekonomi hanya akan berjalan lancar jika ada aturan main atau rule of law. Tanpa aturan main yang jelas, perkembangan ekonomi akan berjalan semeraut, dan yang menang hanya mereka yang bisa berkolaborasi dengan penguasa. Setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan well-being-nya, yaitu konsumen menginginkan kepuasan yang sebesar-besarnya, dan produsen menginginkan laba yang setinggi-tingginya, dan pemerintah menginginkan kesejahteraan masyarakat luas yang sebesar-besarnya, serta menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar.